Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati setiap 31 Mei sebagai pengingat mengenai bahaya penggunaan tembakau dan praktik bisnis tembakau. Perayaan tahunan ini menegaskan hak seluruh warga dunia atas kesehatan yang layak, sekaligus sebagai upaya melindungi generasi masa depan. Lantas, bagaimana bahaya tembakau bagi kesehatan paru? Kita akan membahasnya bersama anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, PDPI Aceh, Dr. Mulkan Azhari. Assalamualaikum, Dr. Mulkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dokter telah bergabung bersama Aceh hari ini. Dr. Mulkan, sebelumnya dapat dijelaskan sebenarnya bagaimana bahaya tembakau bagi paru sendiri? Ya, sebenarnya kan kita kembali kepada fungsi fisiologis ya yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi paru itu kan organ untuk pernapasan. Jadi dia normalnya dia menerima oksigen untuk proses pernapasan. Jadi bukan asap rokok. Jadi asap rokok itu mengandung berbagai macam zat-zat kimia yang berbahaya dan bisa menyebabkan berbagai macam penyakit ya apabila merokok dilakukan dalam jangka yang lama ya. Karena ini yang membahayakan fungsi dari pernapasan kita. Jadi akhirnya ini akan melahirkan satu penyakit yang dimulai dengan gejala awal sesak napas. Mungkin ini, Mbak. Ya, namun sering kita dengar juga Dr. Mulkan bahwasannya perokok pasif bahkan jauh lebih berbahaya dibanding perokok aktif. Ini sebenarnya bagaimana penjelasannya? Ya, benar. Jadi mereka yang tidak merokok pun sebagaimana perokok pasif itu kan berada bersama-sama mereka yang perokok aktif ya. Jadi asap rokok itu kan bukan hanya ditelan dan kan dilepaskan ke udara. Jadi secara langsung ya bagi kita yang duduk bersama perokok juga akan menikmati asap rokok tersebut ya. Artinya kita juga mengambil udara ya untuk proses pernafasan dari yang ada di sekitar perokok itu. Tentunya itu mengandung zat-zat kimia yang berbahaya dilepaskan oleh perokok, dan ini tentunya juga kita akan mengalami nasib yang sama dengan perokok aktif. Iya, namun juga saat ini juga marak ya dokter mengenai rokok elektronik yang bahkan banyak digunakan juga saat ini. Apakah dampaknya juga akan sama? Ya, sama saja sebenarnya ya. Jadi kembali ke fungsi dasar tadi ya. Jadi paru untuk fungsi pernafasan bukan untuk diisi dengan yang macam-macam ya. Ini mohon maaf untuk analogi, misalkan ya. Mobil yang bahan bakarnya bensin itu jangan diisi dengan bahan bakar solar. Bahkan air ya, itu artinya apa? Fungsi paru kita itu untuk pernapasan ya, bukan untuk diisi dengan asap apapun, baik dia sifatnya rokok konvensional ataupun dia sifatnya rokok yang sekarang itu elektrik ya, vape ya, vaping ya. Vape hanya berbeda modelnya saja ya, karena mungkin ngikut tren zaman ya. Kalau rokok dibakar, vape dia menggunakan baterai ya. Artinya ada bahan kimia dalam bentuk cairan yang diuapkan, ya, dipanaskan dengan baterai, dan itu yang dihisap oleh si perokok vape ini. Tentunya yang namanya menghisap, tentunya ada proses memasukkan gas atau bahan beracun ke dalam saluran napas, ya, yang seperti saya katakan tadi, ya, tetap kembali ke filosofis dasar. Paru itu isinya normalnya kita menghirup udara yang bersih, ya, oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida ya. Jadi artinya maupun vape ataupun merokok konvensional tetap berbahaya bagi kesehatan kita. Ya, untuk di Aceh sendiri apakah permasalahan paru yang memang disebabkan oleh tembakau ini kasusnya banyak terjadi, dokter? Ya. Yang sering kita terima di klinik atau di rumah sakit itu bronkitis ya. Jadi gejala awal perokok itu terutama perokok muda ya, yang sering kami dari dokter paru yang bekerja di rumah sakit dan di klinik itu datang dengan pasien yang keluhannya batuk terus, tidak pernah hilang. Kadang batuk di malam hari juga nggak pernah hilang, ya. Nah, kemudian kita analisis. Salah satu pertanyaan itu pasti, apakah Anda merokok? Ya, jadi biasanya ini dominan terjadi pada pasien perokok. Ya. Kemudian yang dikhawatirkan lagi, ya, bronkitis itu adalah gejala-gejala awal, ya, yang nanti pada satu saat ya pada usia
kira-kira 45 tahun ke atas, dia berisiko menjadi penyakit yang disebut dengan penyakit paru obstruktif kronik ya, atau PPOK ya. Nah, PPOK ini ini mohon maaf ya, ini bisa menurunkan kualitas hidup kita secara perlahan dan permanen ya. Ini yang nanti menyebabkan ya pasien akan terus bolak-balik ke rumah sakit dengan kasus sesak napas yang berulang ya. Artinya apa? Pasien akan mengalami produktivitas di usia produktifnya yang terus perlahan menurun ya. Itu ada penilaiannya ya. Semakin sering dia mengalami eksaserbasi atau sesak napas berulang yang dirawat di rumah sakit, maka ini memiliki suatu prognosis atau prediksi kita ke depan yang ya bisa dikatakan buruk ya. Iya. Yang sangat menyedihkan ya, mereka yang datang ya dengan keluhan awal batuk darah, sesak napas berulang, batuk yang tidak hilang ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan awal dengan foto ronsen ya, foto toraks, itu ditemukan ada seperti gambar bulatan kecil atau bentuk yang lain di daerah lapangan paru yang kita curigai itu sebagai suatu tumor atau kanker paru. Ini yang sangat mengkhawatirkan, dan ini mungkin di rumah sakit besar itu screening untuk ke arah kanker paru sekarang sudah lebih cepat ya, tentunya dengan gejala klinis awal pada mereka dengan faktor risiko merokok. Jadi ini bagi perokok itu mohon segera untuk dapat menghentikan kebiasaannya, karena ini bisa istilahnya menabung ya perlahan penyakit yang bisa muncul beberapa tahun ke depan. Iya, baik. Mungkin terakhir Dr. Mulkan terkait dengan hari ini, Hari Tanpa Tembakau Sedunia, dan berkaitan dengan temanya kita butuh makanan bukan tembakau. Apa himbauan yang ingin dokter sampaikan? Ya, kepada Bapak, terutama di Aceh ya, terutama bapak-bapak yang merokok ya, juga mungkin ada dari kalangan perempuan yang juga merokok, mohon sekarang memikirkan ya manfaat untung rugi dari kebiasaan merokoknya ini ya. Mungkin kalau di Aceh itu kita punya kearifan lokal syariat Islam ya, silakan ya, ini kan eranya medsos ya, Bapak Ibu silakan merujuk ke referensi manapun ya. Tidak ada yang namanya untung dari merokok, semuanya merugikan, terutama bagi kesehatan si perokok dan juga kesehatan keluarganya. Seperti disinggung awal tadi oleh penyiar di awal tadi, itu ada yang namanya perokok pasif. Iya. Sekarang yang terbaru ada yang namanya third hand smoker ya. Jadi anak-anak ya mengalami risiko bronkitis dari mana? Dari pakaian ayahnya yang perokok. Baik. Ya, dari ini. Jadi mohon dengan Hari Tembakau ini yang kita butuhkan adalah makanan, dan tolong tinggalkan rokok. Terima kasih banyak. Iya, baik, terima kasih Dr. Mulkan Azhari, SPPK, telah menyempatkan waktunya menyampaikan informasi dalam Aceh hari ini. Kita harapkan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini dapat menjadi motivasi untuk banyak masyarakat agar dapat terlepas dari kebiasaan merokok. Terima kasih dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak kesempatannya. Assalamualaikum.